A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayuhat talaba, azanallah wa iyyakum. Nas'alullaha li wa lakum khairan wal afiyah aynama kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. في هذه الحصة نلتقي معنا بمادة الفقه وموضوعنا اليوم عن شرائط الصلاة ومسائل في ترك القبلة في الصلاة. ونقرأ معنا المتون ثم نشرح الحواشي. Kita bacakan terlebih dahulu matanya, kemudian kita jelaskan dalam hasyiahnya atau catatan kakinya. فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجاس وستر الأورات بلباس طاهر. نقرأ الحواشي. Kita terjemahkan dulu syarat-syarat salat sebelum masuk atau sebelum pelaksanaan salat. Ini ada 5 hal. Yang pertama adalah sucinya badan dari hadas. Ya. Maksudnya ada hadas di sini adalah, kita bacakan footnote-nya, hadas kecil maupun hadas besar. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum junuban fatahharu. Ini maksudnya di sini adalah jika kalian junub, kalian dalam keadaan junub, maka fatahharu, maka sucilah kalian. Ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Perhatikan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Selanjutnya, suci dari najis, badan suci dari najis. Ini seperti apa yang diperintahkan Allah Rasulullah SAW untuk membasuh badannya itu dari najis. Ini apa yang dikatakan kepada Fatimah binti Abi Khubaysh radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidha fatruki as-shalah wa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa shalli. Maka jika telah datang masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Kemudian jika masa haidmu telah selesai, habis, maka basuhlah badanmu ya dari darah tersebut. Maka basuhlah darah itu dari badanmu. Wasolli, kemudian salatlah. Dan hadis Ali radhiyallahu anhu dalam hal yang berkaitan tentang untuk diperintahkannya untuk membasuh madhi ini, dan sebagai kiasan pada sucinya pakaian, ini apa yang diperintahkan, qauli ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Ini surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir. Ini surat Al-Mudaththir ayat ke-4. Kalau salah ini bukan ayat ke-5. Ini wa thiyabaka fatahhir, ini surat Al-Mudaththir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ini bilibasin tahirin, ini perintahnya dengan pakaian yang suci. Ini liqauli ta'ala, seperti apa yang tadi disebutkan di atas. Liqauli ta'ala khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Al-A'raf ayat 31. Arti, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Artinya ketika melaksanakan sholat.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-murad bis asyab fi shalah. Artinya maksudnya di sini adalah pakaianmu ketika salat. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatul haidi illa bi khimarin." Tidak sah salatnya anak perempuan yang sudah balik, kecuali bi khimarin. Haidin ini bukan dimaksud orang yang haid. Dimaksud di sini adalah bukan orang yang haid, wanita haid, tapi di sini adalah wanita yang sudah mencapai akil balik. Maka tidak sah sholatnya wanita yang sudah mencapai akil balik kecuali dengan khimar, artinya pakaian yang menutupi badannya. Di sini artinya khimar di sini adalah ma tuqta bihil mar'atu ra'saha, artinya pakaian yang menutupi badannya dari kepala sampai ujung kaki. Wa idza ujiba satru ra'si fa satru ghairu aula. Maka jika wajib menutup kepala, maka yang lainnya itu lebih utama. Ini lebih utama. Wa dulla ala hada ma rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, yang menunjukkan dalil yang menunjukkan dalam ini apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari salat fajar dan disaksikan dengan sama beliau itu perempuan, ya, wanita-wanita dari kalangan kaum mukminat, kaum mukminin, ya, mutalaffi'atin fi murutihinna, artinya mereka mengenakan, ya, pakaian yang menutupi kepala mereka, artinya pakaian yang menutupi badan mereka dari kepala hingga kaki. Tsumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka itu pulang ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun, tidak ada satupun yang ia ketahui, ya, yang ia ketahui, tidak ada satupun yang ia ketahui. Yang artinya di sini mutalaffi'at fi murutihinna, artinya di sini adalah mereka yang menutupi dengan kain mereka. Walifa di sini adalah thawbun yujallilu bihi al-jasad kullah, itu pakaian yang menutupi seluruh badan. Dalil yang mensyaratkan harus suci badan pakaian tersebut atau kain tersebut itu adalah qauli ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Ini surat Al-Mudaththir ayat keempat, ini seperti apa yang telah dijelaskan tadi di atas. Dan di riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binti Yasir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku tidak punya baju kecuali baju yang ini yang kupakai ini. Wa ana ahidu fihi, dan aku haid dengan memakai baju tersebut. Fa kaifa asnau, artinya bagaimana Rasulullah kalau aku sholat, ya. Lalu bagaimana kalau aku mau sholat gitu? Qala idza tahurti faghsili thumma shalli fihi. Jika kamu sudah suci, artinya sudah tidak haid lagi, faghsili, maka basuhlah itu. Basuhlah bajumu tuh. Thumma shalli fihi, kemudian salatlah dengan baju tersebut. Faqalat fa illam yakhruj ad-dam qala yakfiki ghusl ad-dam. Fa illam yakhruj ad-dam, kalau sekiranya belum keluar darahnya, qala yakfiki ghusl ad-dam wa la yadurruki atharuhu, maka cukuplah kamu membasuh darahnya itu, wala yadurruki atharuhu, maka tidak menjadikan madarat, ya, bekasnya itu, bekas dari pakaian tersebut, Selanjutnya al-wuqufu ala makanin tahirin. Selanjutnya adalah, ya, berdiri di tempat yang suci. Ini ditunjukkan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membilas
dengan air pada tempat kencingnya seorang badui yang ada di masjid. Jadi ketika seorang badui datang masuk ke dalam masjid dan dia tiba-tiba kencing di pojok masjid, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menyiramnya atau membilasnya. Ini dikiaskan pada sucinya pakaian, kiasan ala taharati as-saub. Yang berikutnya al-ilmu bidukhuli waqti. Berikutnya adalah mengetahui masuknya waktu salat. Ini footnote yang nomor 2. Liqauli ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini surat An-Nisa ayat 103. Ini fardan muhaddadan biwaqtin fala budda min al-'ilmi bidukhulihi. Ini adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, maka wajib mengetahui datangnya waktu salat, Ini dalam seperti apa yang dalam surat An-Nisa ayat 103. Faida inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang berikutnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap arah kiblat. Qala ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat kamu menengadah ke langit, maka sungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ini perintah untuk menghadap arah kiblat ketika salat. Ini. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis musii salat, dari hadis orang yang lalai atau orang yang salah dalam melaksanakan salat, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza kunta ila shalah fasbighil wudu." Jika kamu akan mendirikan salat, maka hendaknya asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian arahlah wajahmu ke arah kiblat, artinya menghadap arah kiblat, fakabbir, maka kemudian bertakbirlah. Ini yang dimaksud di sini adalah al-Masjidil Haram fil ayah. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah al-qiblatu fi hadis, itu adalah al-Ka'bah, itu Ka'bah. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Jadi dalam riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghadap arah Baitul Maqdis ketika sholat itu selama 16 sampai 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyuwajjahu nahwal Ka'bah. Apun Rasulullah SAW merasa kangen dengan kota Makkah, kota kelahirannya, sehingga ia sangat mencintai untuk menghadap arah Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini maka yang dimaksud dalam Masjidil Haram di sini adalah menghadap arah Ka'bah, Berikutnya wa yajuzu tarkul qiblah fi halataini. Sekarang kita masuk ke bab boleh meninggalkan atau tidak menghadap arah kiblat. Ini ada dua keadaan yang mana seorang boleh meninggalkan arah kiblat atau menghadap arah kiblat.
Yang pertama adalah syiddatil khauf, ketika dia dalam keadaan genting, artinya dalam peperangan. Maksudnya di sini adalah ketika dia dalam keadaan peperangan yang tidak memungkinkan untuk menghadap arah kiblat. Idza kana sabab mubahan. Jika sebabnya ini suatu hal yang mubah, ini yang diperbolehkan. Liqauli ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Quran surat Al-Baqarah ayat 239. Kalau sekiranya kalian merasa khawatir, maka lakukan sholat itu dalam keadaan rijalan. Rijalan dimaksud di sini adalah berjalan kaki, au rukbanan, atau dalam ketika di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan. Fasallu kama tayassara lakum, maka hendaklah kalian sholat dengan apa yang kalian mampu, yang mudah bagimu. Ini baik itu dengan berjalan kaki atau dengan cara raqib, di atas kendaraan. Ini qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mustaqbilil qiblah atau ghair mustaqbiliha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini qala Nafi la ara Abdullah ibn Umar dzikra dzalika illa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Nafi, aku tidak melihat Abdullah ibn Umar menyebutkan hal tersebut kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian yang kedua, boleh meninggalkan menghadap kiblat ya ketika sholat, ya ketika sholat, yaitu di saat dia dalam keadaan safar di atas kendaraan, tetapi dengan catatan sholat sunnah bukan sholat fardu. Jadi boleh meninggalkan dari awal hingga akhir, meninggalkan menghadap arah kiblat ya ketika dalam perjalanan di atas kendaraan, itu ketika ketika sholat sunnah. Maka kalau sholat sunnah itu boleh meninggalkan kiblat, tetapi kalau sholat fardu maka dia harus menghadap arah kiblat terlebih dahulu, kemudian baru menghadap arah kiblat terlebih dahulu ketika di kendaraan, kemudian baru menghadap arah di mana kendaraan itu berjalan, begitu. Tetapi kalau dalam salat sunnah, maka dari awal, dari takbiratul ihram, boleh menghadap kemanapun ketika dalam perjalanan. Ini diriwayatkan Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat." Wa fi riwayah nahwal masyriq fa idza arada al-fariidah. Bahasanya Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya di mana haitsu tawajjahat, dimanapun di mana rahilahnya, kendaraannya itu menghadap. Dalam riwayat nahwal masyriq fa idza arada al-fariidah, dia menghadap arah masyriq, artinya dihadapkan ke arah masyriq, arah timur ketika akan melaksanakan sholat fardu. Nazla fastaqbil qiblah, kemudian beliau turun kemudian menghadap arah kiblat. Dia menghadap arah kiblat terlebih dahulu, baru beliau menghadap kemana kendaraan tersebut menghadap. Ini. Jadi menghadap arah kiblat terlebih dahulu, baru menghadap ke lain arah, seperti ini. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yusalli fis safar, ya, kan yusalli fis safar, seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap selain arah kiblat ketika sholat sunnah. Tapi ketika sholat fardu, maka dia itu turun kemudian menghadap arah kiblat terlebih dahulu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat
ketika dalam perjalanan. Jadi ketika banyak salah kaprah ketika dalam perjalanan, ya, kita masih banyak orang yang tidak tahu ketika sebelum mengawali sholat itu hendaknya menghadap arah kiblat terlebih dahulu ketika sholat fardu. Ketika dalam perjalanan baru boleh menghadap arah manapun di mana arah kendaraan itu menghadap. Tapi kalau ketika dalam sholat sunnah, ya, dalam perjalanan, maka boleh menghadap arah manapun selain arah kiblat ketika di dalam kendaraan ini. Naam, هذا مما شرحنا في هذه الحصة. نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، ونختتم بحمد الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.